pertama pasal 273 yang dimana ada sanksi pidana bagi demonstrasi unjuk rasa yang tidak ada surat pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum. Diksi di sini tidak jelas mengganggu kepentingan umum itu seperti apa. Apakah membuat macet itu mengganggu kepentingan umum? Padahal demonstrasi sendiri, unjuk rasa sendiri adalah kepentingan umum itu sendiri. Bahwa sanksi dari demonstrasi adalah hanya dibubarkan, bukan dipidana. Kali ini dipidana. Lalu juga tentang pasal 354 dan 353, di mana penghinaan terhadap lembaga negara, kekuasaan yang sah, dan penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden di pasal lainnya. Nah, ini tentu akan mencederai demokrasi kita. Karena demokrasi kita suplemennya atau vitaminnya adalah kritik. Saat kritik dilarang, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar. Saat kritik dianggap penghinaan, maka akan mendapatkan sanksi pidana. Jadi kita misalnya kita memberikan penjelasan betul tentang apa itu demi kepentingan umum. Supaya tidak ada lagi tafsir. Yang kedua, kita memberikan penjelasan betul mengenai kritik. Kritik itu apa? Tentunya kita mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga orang bisa membedakan, oh ini kritik, ini menghina. Itu kita memberikan penjelasannya panjang lebar itu. Pemerintah tegaskan tak akan hapus pasal penghinaan presiden di RKUHP. Gak apa-apa banget sih sebenarnya kalau emang kekeh mau masukin pasal itu di RKUHP. But with one condition. Masukin juga pasal-pasal penghinaan dari pejabat pemerintah ke masyarakat. Apalagi kan kita sama-sama tahu tuh pejabat kadang ada yang suka rasis. Kalau hanya tujuannya untuk menjaga harkat dan martabat pemerintah, yang harus dijaga bukan cuma pemerintah doang, tapi masyarakat juga harus memiliki hak yang sama di mata hukum. Jangan hanya karena mentang-mentang kami masyarakat biasa, pemerintah bisa menghina seenaknya. Seperti masyarakat masih banyak yang bodoh, masih banyak yang nyinyir doang. Apalagi banyak tuh pemerintah yang kerjaannya cuma rasis ke masyarakat, macam tempo lalu. Berbicara terkait undang-undang kan kita juga berbicara terkait hukum, di mana di dalam hukum itu ada konsep equality before the law, yang di mana hukum itu harus bisa diakses sama rata, baik itu oleh pemerintah atau masyarakat biasa yang kaya atau yang miskin. Seharusnya kalau kita berbicara terkait hukum, mau itu presiden, menteri, atau jajaran pemerintahan lainnya, ataupun artis terkenal, ataupun si kaya, ataupun si miskin, hukum itu harus bisa diakses oleh semua pihak, oleh semua kalangan. Lalu siapa yang bisa mengimplementasikan itu? Ya pemerintah, melalui pembuatan undang-undang yang jelas, di mana undang-undang itu mengatur hak-hak yang harusnya bisa diakses oleh semua kalangan. Dan kepada pemimpin negeri ini ibarat kepala. Ibarat kepala dia. Kelihatan tidak? Kelihatan. Ketika ada kepala itu tidak tepat, tidak benar, kurang bagus, posisinya, pecinya kurang bagus, kita ingetin tidak dia? Kalau nggak siap diingetin, jangan jadi kepala. Betul tidak? Kalau tidak siap dikritik, tidak siap diberikan muhasabah, turun saja jadi pemimpin. Betul tidak? Kalau siap jadi pemimpin, maka legowolah, qanaahlah untuk siap dikritik. Bukan hanya oleh pemerintahan saja. Masa iya sih sekelas pemerintah nggak paham konsep equality before the law gitu? Nggak cuma paham, seharusnya bisa diimplementasikan. Selain itu, Wamenkumham soal mahasiswa desak draft RKUHP dibuka, jawabannya emang ini pintu. Jawaban-jawaban seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah hari-hari ini tidak melakukan political will atau proses open government. Yang terlihat hanya arogansi saja, mentang-mentang yang berhak mengeluarkan undang-undang itu adalah pemerintahan, seenaknya jawab ke rakyat biasa. Padahal rakyat itu nggak minta apa-apa loh. Minta cuma dibuka aja draftnya sebelum disahkan. Udah itu aja, susah banget kayaknya. Kalau proses dari pembuatan RKUHP ini dengan menggunakan cara-cara yang tertutup, tidak transparan, publik tidak diberikan kesempatan untuk mengkaji dari RKUHP ini, ketika ditanya juga jawabannya cuma berikan jawaban seperti ini, kita makin ragu kalau RKUHP ini akan mendatangkan kebaikan untuk masyarakat banyak. Indonesia makin otoriter. RKUHP cekik rakyat, mahasiswa serta aliansi masyarakat menolak penuh kebijakan sesat. RKUHP final, hina DPR, Polri dan Kejaksaan dipenjara 1,5 tahun. CNN Indonesia.
Draft terbaru rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang diserahkan pemerintah kepada DPR mengatur soal tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan itu dimuat dalam pasal 351. Kekuasaan umum atau lembaga negara yang dimaksud dalam pasal ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan Republik Indonesia atau pemerintah daerah. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara terpidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Demikian bunyi pasal 351 ayat 1 draft terbaru RKUHP yang diterima cnnindonesia.com Rabu 6 Juli. Ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 3 tahun bila tindak pidana mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Hal ini diatur di dalam pasal 351. Kemudian, pasal 351 ayat 3 menyatakan tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara hanya bisa dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Selanjutnya, pasal 352 ayat 1 menyatakan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengar rekaman atau memperluas melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui umum terpidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun penjara. RKUHP final, hukuman mati bisa diubah bila berbuat baik 10 tahun. Hukuman mati masih tercantum dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP terbaru yang diserahkan pemerintah ke DPR Rabu 6 Juli. Dalam draft terbaru itu, hukuman mati menjadi hukuman paling maksimal. Dalam draft yang diterima cnnindonesia.com, hukuman mati yang dijatuhkan masih bisa diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung bila terpidana membuat baik selama menjalani masa percobaan 10 tahun. Pidana mati di RKUHP tersebut diatur di pasal 67, pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 101, serta pasal 102. Pasal 67 berbunyi, pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam 67 huruf C merupakan pidana mati yang selalu diancam secara alternatif. Pidana mati diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Demikian pasal 98 RKUHP. Draft RKUHP juga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman mati. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 99, kemudian pasal 100 mengatur terkait hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Demikian pasal 100 ayat 4. Sementara itu, pasal 101 menyatakan bahwa jika permohonan gerasi terpidana mati tolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak gerasi tolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Indonesia Presiden. RKUHP final, gelandangan ganggu ketertiban umum didenda Rp1 juta. Orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan atau dikenal istilah diancam denda maksimal Rp1 juta. Aturan itu tertuang di draft final rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang telah diserahkan pemerintah ke Komisi 3 DPR Rabu 6 Juli. Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak
kategori 1. Demikian bunyi pasal 429 draft RKUHP. Pasal ini tidak mengalami perbuatan sama sekali dibandingkan draft RKUHP 2019 lalu. Pasal mengenai gelandangan sebenarnya sudah diatur RKUHP sebelum versi, tetapi dengan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 505 ayat 1 menyertakan, barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencarian, diancam karena melakukan bergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Kemudian, dalam pasal 505 ayat 2 diatur, bergelandangan yang dilakukan bersama-sama 3 orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Aliansi Nasional Reformasi RKUHP menyatakan bahwa keberadaan pasal terkait gelandangan ini disalin dari RKUHP lama dan hadir RKUHP tanpa evaluasi. Menurut Aliansi Sipil, berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, negara seharusnya melakukan langkah-langkah non-represif. Menurut mereka, pemerintah seharusnya mengambil langkah yang sejalan dengan perlindungan dan memelihara sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Upaya untuk mengurangi gelandangan merupakan ranah lembaga eksekutif di bidang perlindungan sosial dan melalui program pengulangan kemiskinan, kata Aliansi Nasional Reformasi atau RKUHP dalam tanggapan mereka yang diterima cnnindonesia.com. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.